Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar channel Dilema Tanpa Batas. Cerita ini diambil dari kisah nyata dan hanya kisah karangan fiktif belaka. Apabila ada kesamaan baik nama dan tempat itu hanyalah unsur kebetulan semata. Dengan keikhlasan dan kebaikan hati pemirsa, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Semoga para pemirsa yang subscribe selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, yang sedang merintis usaha semoga dilancarkan usahanya, dan yang masih jomblo semoga dapat yang gurih-gurih amin. Dan para sultan yang mau traktir mimin kopi dan gorengan bisa langsung kirim-kirim sawerannya, link ada di kolom deskripsi. Oke, kita gaskan. Panglima Jilah adalah sosok yang ditakuti dan dihormati di tanah Kalimantan. Sebagai seorang panglima suku Dayak yang sakti mandraguna, ia memiliki ilmu kebal, kemampuan menghilang, serta kekuatan yang tak tertandingi. Namun, ada satu hal yang mengusik ketenangannya. Kabar tentang seorang dukun sakti di Banyuwangi, Jawa Timur, yang disebut-sebut memiliki ilmu yang melebihi batas kemampuan manusia. Kabar ini sampai ke telinga Panglima Jilah melalui para pedagang yang pulang dari perantauan. Berita tersebut membuatnya penasaran, sehingga ia memutuskan untuk menantang sang dukun dalam duel sakti untuk membuktikan siapa yang lebih unggul. Setelah perjalanan panjang menyeberangi laut dan hutan, akhirnya Panglima Jilah tiba di Jawa Timur. Ia mendengar bahwa dukun sakti tersebut dikenal dengan nama Ki Bantar. Konon, Ki Bantar memiliki kekuatan yang luar biasa, mampu merubah bentuk dan mengendalikan alam. Kehadirannya di Banyuwangi sudah lama menjadi misteri dan dihormati oleh masyarakat setempat. Dengan penuh keyakinan dan semangat, Panglima Jilah menginjakan kakinya di Banyuwangi, bersiap untuk menantang sang dukun. Ketika tiba di Banyuwangi, Panglima Jilah mengundang perhatian warga sekitar. Sosoknya yang gagah dengan tato khas suku Dayak dan keberaniannya membuat penduduk terpesona dan sedikit waspada. Mereka heran melihat kedatangan seorang asing dari pedalaman Kalimantan, tetapi mereka tahu ada maksud besar di balik kedatangannya. Kabar bahwa Panglima Jilah datang untuk menantang Ki Bantar dengan cepat menyebar di seluruh desa, dan suasana ketegangan pun mulai terasa. Keesokan harinya, Panglima Jilah mendatangi tempat tinggal Ki Bantar yang tersembunyi di pinggir hutan Alas Purwo. Dengan hati penuh keberanian, ia mengetuk pintu rumah sederhana sang dukun. Tak lama kemudian, Ki Bantar muncul, seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang dan mata yang tajam. Ki Bantar langsung tahu bahwa Panglima Jilah adalah seorang pejuang sakti. Dengan suara rendah, Ki Bantar menyambutnya dan bertanya apa maksud kedatangannya. Panglima Jilah tidak bertele-tele, ia langsung menyampaikan tantangannya. Aku datang dari jauh, dari tanah Borneo, untuk menantangmu adu ilmu, kata Panglima Jilah dengan penuh keyakinan. Ki Bantar tersenyum tipis mendengar tantangan itu. Baginya, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kekuatan ilmu mistis Jawa tidak bisa diremehkan. Ki Bantar menerima tantangan Panglima Jilah dengan tenang, menyiratkan bahwa ia sudah memperhitungkan segalanya. Namun, sebelum duel dimulai, Ki Bantar mengajukan satu syarat. Ia meminta mereka untuk saling mengukur kekuatan tanpa ada niat membunuh satu sama lain, sebab ilmu mereka hanya pantas digunakan sebagai pelindung, bukan untuk menghancurkan nyawa manusia. Panglima Jilah menghargai permintaan tersebut dan setuju. Dengan demikian, persetujuan antara keduanya telah terjadi, dan keduanya pun bersiap menghadapi duel yang akan menguji batas ilmu dan kekuatan mereka. Kabar tentang duel antara Panglima Jilah dan Ki Bantar telah menyebar ke seluruh Banyuwangi. Warga setempat berkumpul di sekitar Alas Purwo, tempat yang dipercaya memiliki aura mistis. Mereka ingin menyaksikan dua sosok sakti mandraguna tersebut bertarung dan menguji kekuatan masing-masing. Suasana di Alas Purwo mulai terasa tegang. Pepohonan besar dan rimbun yang mengelilingi hutan menambah kesan misterius dan seakan menjadi saksi bisu pertarungan yang akan segera berlangsung. Panglima Jilah memilih beberapa ritual khas Dayak sebagai persiapannya. Ia mengoleskan minyak khusus di tubuhnya, yang konon bisa membuatnya kebal dari serangan apapun. Selain itu, ia membawa mandau, senjata khas Dayak, yang telah diberi mantra khusus agar memiliki kekuatan magis. Dengan napas teratur, ia berkonsentrasi penuh, menghubungkan dirinya dengan roh-roh leluhur yang akan mendukungnya dalam duel ini. Sementara itu, Ki Bantar duduk bersila di tengah hutan, memanjatkan mantra dan doa. Ia memohon perlindungan dari leluhur tanah Jawa dan kekuatan alam sekitar. Dengan bantuan dupa dan sesaji, Ki Bantar membangun perisai gaib di sekeliling tubuhnya, siap menghadapi apapun yang datang. Keduanya, dalam diam, telah memasuki alam meditasi masing-masing, menyiapkan diri secara fisik dan spiritual untuk menghadapi pertarungan hidup dan mati ini. Ketika malam tiba, keduanya berhadapan di tengah hutan. Bulan purnama menerangi pertempuran tersebut, membuat suasana semakin mistis. Panglima Jilah berdiri dengan gagah dan penuh keyakinan,
sementara Ki Bantar tampak tenang dan penuh perhitungan. Pertarungan dimulai dengan serangan dari Panglima Jilah, yang menggunakan gerakan cepat dan sigap, menyerang Ki Bantar dengan pukulan tangan kosong yang bertenaga. Namun, Ki Bantar mampu menghindar dengan gerakan ringan yang membuatnya seakan menghilang di antara bayang-bayang malam. Ki Bantar kemudian membalas serangan dengan memanipulasi angin, membuat pusaran kecil yang melesat ke arah Panglima Jilah. Namun, Panglima Jilah yang telah melindungi tubuhnya dengan ilmu kebal, tidak gentar. Ia melawan dengan mengeluarkan teriakan yang menggema di seluruh hutan, sebuah teknik sakti Dayak yang mampu membuat lawan kehilangan keseimbangan. Ki Bantar sedikit terpengaruh, namun segera memulihkan diri dengan merapal mantra pelindung. Serangan demi serangan terjadi, keduanya bertukar ilmu dengan penuh kehormatan namun juga kegigihan. Suara hantaman, ledakan energi, dan gemuruh mantra terdengar di seluruh penjuru hutan. Warga yang menyaksikan dari kejauhan tertegun, merasa kagum sekaligus ngeri menyaksikan kekuatan kedua pendekar ini. Pertarungan itu berlangsung sengit dan seakan tak ada ujungnya, memperlihatkan betapa dahsyatnya ilmu masing-masing yang mereka kuasai. Di tengah pertarungan, Panglima Jilah merapal mantra untuk memanggil roh-roh penjaga hutan Kalimantan. Roh-roh tersebut hadir dalam bentuk bayangan samar yang bergerak di sekitar Ki Bantar, mengelilingi dan menekan energi sang dukun. Dengan memanfaatkan kekuatan roh-roh penjaga, Panglima Jilah berharap bisa melemahkan Ki Bantar dari dalam. Serangan gaib tersebut membuat Ki Bantar terkejut karena ia merasakan aura asing dan kuat dari roh-roh tersebut. Namun, Ki Bantar tidak gentar. Ia melawan dengan memanggil energi dari tanah Jawa, khususnya dari leluhur-leluhur yang telah menjaga daerah Banyuwangi selama ratusan tahun. Dengan mantra kuno, Ki Bantar berhasil menciptakan perisai gaib yang mampu menahan serangan roh-roh penjaga yang dikendalikan Panglima Jilah. Energi dari perisai tersebut bahkan memantulkan kembali sebagian kekuatan gaib yang dikirimkan oleh Panglima Jilah, membuat Panglima itu terkejut. Pertarungan antara kekuatan roh dan energi leluhur semakin memanas. Aura di sekitar mereka memancarkan kilatan-kilatan energi yang tidak kasat mata namun bisa dirasakan oleh para penonton dari kejauhan. Panglima Jilah menyadari bahwa Ki Bantar bukanlah lawan yang mudah, tetapi ia tidak akan menyerah. Dengan tekad yang kuat, ia kembali mengumpulkan seluruh energinya untuk melanjutkan serangan berikutnya. Ki Bantar menyadari bahwa kekuatan Panglima Jilah terlalu tangguh jika ia hanya bertahan, sehingga ia memutuskan untuk menggunakan jurus yang lebih dahsyat. Ia merapal mantra kuno yang hanya bisa digunakan oleh para dukun sakti terpilih di tanah Jawa, yaitu teknik siluman awan. Dengan mantra ini, tubuh Ki Bantar mulai memudar dan berubah menjadi kabut yang pekat, melayang-layang di antara pohon-pohon hutan. Kini, Panglima Jilah kesulitan menentukan lokasi Ki Bantar, yang seakan telah menjadi bagian dari kabut di sekelilingnya. Panglima Jilah terperanjat, namun ia segera mengalihkan inderanya untuk merasakan gerak Ki Bantar melalui energi yang memancar dari kabut. Sambil menyiapkan mandau di tangannya, Panglima Jilah merasakan kehadiran Ki Bantar yang mengitari dirinya dari segala arah. Serangan datang dari balik kabut, berupa hembusan angin yang tajam seperti pisau, mengarah langsung ke tubuh Panglima Jilah. Ia berhasil menangkisnya dengan mandau, namun tidak bisa sepenuhnya menghindari luka-luka kecil yang mulai menghiasi lengannya. Dengan tekad yang kuat, Panglima Jilah memfokuskan energi untuk menyerang balik. Ia menghunus mandaunya ke arah kabut, lalu merapal mantra untuk memancarkan cahaya yang mampu membelah kabut tersebut. Cahaya magis itu seketika memecah kabut yang menyelubungi dirinya, membuat Ki Bantar terpaksa memperlihatkan dirinya kembali. Dengan strategi tersebut, Panglima Jilah berhasil membalas serangan Ki Bantar dan memecahkan ilusi, teknik siluman awan, tersebut. Mengetahui bahwa teknik siluman telah dipecahkan, Ki Bantar tidak kehabisan akal. Ia segera memanggil harimau penjaga, sosok makhluk gaib yang dipercaya sebagai penjaga alas Purwo. Dengan sebuah mantra yang penuh kekuatan, seekor harimau besar berwarna putih muncul dari balik hutan, melangkah gagah menuju Panglima Jilah. Harimau tersebut bukan sembarang harimau, matanya menyala merah dan tubuhnya dipenuhi aura magis yang membuat siapa saja gentar. Ki Bantar memberi perintah, dan harimau penjaga pun menerkam ke arah Panglima Jilah. Panglima Jilah, tanpa rasa takut, mengangkat mandaunya dan siap menghadapi serangan dari harimau gaib tersebut. Dengan gerakan sigap, ia menghindar dari serangan pertama, namun harimau itu sangat lincah dan cepat menyerang kembali. Pertarungan antara Panglima Jilah dan harimau penjaga berlangsung sengit, dengan sang Panglima berusaha menghalau cakaran dan taring harimau yang melesat bagaikan kilat. Ia menyadari bahwa harimau penjaga ini memiliki kekuatan luar biasa yang tak bisa dianggap remeh. Setelah beberapa kali bertukar serangan, Panglima Jilah merasakan bahwa ia perlu mengerahkan seluruh kekuatan batinnya. Dengan fokus penuh, ia menyalurkan energi kebal dari leluhurnya dan memusatkan serangan pada titik lemah harimau tersebut.
Dengan satu tebasan mandau yang cepat dan kuat, Panglima Jila berhasil menaklukkan harimau tersebut, yang akhirnya lenyap menjadi asap hitam. Kemenangan ini membuat Ki Bantar mulai menyadari bahwa Panglima Jila memiliki ilmu yang lebih besar dari yang ia duga. Di tengah pertempuran sengit itu, aura keramat Alas Purwo semakin kuat dirasakan oleh keduanya. Hutan tersebut dipercaya sebagai tempat yang dihuni oleh roh-roh leluhur dan makhluk gaib penjaga, sehingga energi mistisnya semakin mempengaruhi keduanya. Ki Bantar, yang merupakan dukun asli dari tanah Jawa, merasa mendapat tambahan kekuatan dari energi keramat hutan ini. Dengan percaya diri, ia merapal mantra untuk mengendalikan kekuatan alam sekitar, membuat pohon-pohon dan dedaunan seakan hidup dan melindunginya. Pohon-pohon mulai bergerak, seakan menghalangi gerakan Panglima Jila. Akar-akar menjalar di tanah, berusaha menjerat kaki Panglima itu agar tidak bisa bergerak bebas. Panglima Jila mendapati dirinya dalam situasi sulit. Ia segera merapal mantra untuk memanggil kekuatan leluhur Dayak, memohon perlindungan dari roh-roh penjaga Kalimantan. Seiring mantra tersebut, tubuhnya memancarkan cahaya biru yang mampu menangkis energi mistis dari akar-akar tersebut. Dengan kekuatan itu, Panglima Jila berhasil membebaskan dirinya dari jeratan. Keduanya tampak semakin menyatu dengan kekuatan alam masing-masing, bertarung dengan penuh kegigihan dan kebijaksanaan. Energi dari hutan Alas Purwo berusaha melindungi Ki Bantar, sementara roh-roh leluhur Kalimantan mendukung Panglima Jila dengan penuh semangat. Pertarungan ini tidak lagi hanya tentang adu kekuatan, tetapi juga menjadi simbol dari perseteruan antara dua dunia mistis yang berbeda. Setelah berhasil mengatasi serangan dari kekuatan alam, Panglima Jila mengeluarkan senjata terakhirnya, yaitu mantra pemecah ilusi. Dengan mantra ini, ia berharap bisa menembus segala tipu muslihat Ki Bantar. Mantra tersebut merupakan ilmu khusus dari suku Dayak yang mampu mematahkan pengaruh gaib yang meliputi suatu area, membebaskan penggunanya dari ilusi dan serangan energi mistis yang tidak terlihat. Ketika Panglima Jila mengucapkan mantra tersebut, energi biru dari tubuhnya memancar ke sekeliling, memecah ilusi yang diciptakan oleh Ki Bantar. Segala bentuk pengaruh mistis dari Alas Purwo yang sebelumnya melindungi Ki Bantar mulai hilang perlahan, membuat Ki Bantar semakin terdesak. Ki Bantar terkejut melihat bahwa energi Panglima tersebut mampu mematahkan seluruh sihir perlindungannya, bahkan kekuatan dari alam sekitar mulai menghilang. Dengan runtuhnya perlindungan mistis dari Alas Purwo, Ki Bantar berada dalam posisi yang semakin lemah. Ia kini hanya bisa mengandalkan ilmu pamungkas terakhirnya, yaitu ilmu tubuh kebal yang diwarisi dari leluhur Jawa. Melihat lawannya mulai terdesak, Panglima Jila merasa semakin percaya diri bahwa kemenangan sudah berada di tangannya. Ia maju mendekat, siap memberikan serangan terakhir untuk mengakhiri pertarungan panjang ini. Merasa berada di ujung tanduk, Ki Bantar mengeluarkan ilmu pamungkasnya yang hanya bisa dipakai dalam situasi hidup dan mati. Ia merapal mantra kuno dengan suara lantang, memanggil energi dari leluhur-leluhur Jawa yang turun-temurun telah melindungi tanahnya. Energi dari mantra tersebut berubah menjadi perisai gaib yang melingkupi tubuhnya, membuatnya kebal terhadap segala jenis serangan fisik. Dengan kekuatan ini, Ki Bantar berencana untuk melawan Panglima Jila hingga titik darah penghabisan. Panglima Jila menyadari bahwa Ki Bantar kini telah mencapai puncak kekuatannya. Tubuhnya terlihat dikelilingi cahaya kuning keemasan yang menandakan kekuatan luar biasa yang memancar. Panglima Jila memutuskan untuk tidak menahan diri lagi. Ia mengangkat mandaunya tinggi-tinggi dan menyiapkan serangan pamungkasnya. Dengan dorongan dari leluhur dan keyakinan penuh, ia menerjang ke arah Ki Bantar dengan kecepatan kilat, memusatkan seluruh energinya pada satu titik. Namun, perisai gaib Ki Bantar terlalu kuat untuk ditembus begitu saja. Kedua sosok sakti tersebut bertemu dalam satu serangan penuh energi, membuat ledakan besar yang menerangi seisi hutan. Ledakan itu tidak hanya terdengar, tetapi juga terasa oleh para warga yang menonton dari kejauhan. Mereka menyaksikan dengan kagum dan ngeri bagaimana kedua kekuatan itu bertabrakan, memunculkan kilatan energi yang luar biasa dahsyat. Ledakan besar yang terjadi di tengah hutan membuat kedua sosok sakti tersebut terlempar beberapa langkah. Ki Bantar masih berdiri tegap dengan perisai gaibnya, meski tampak mulai kelelahan. Sementara itu, Panglima Jila sadar bahwa ilmu perisai Ki Bantar jauh lebih kuat dari perkiraannya. Merasakan tekad Ki Bantar yang tak tergoyahkan, Panglima Jila memutuskan untuk mengeluarkan kekuatan terakhir dari mandaunya, yang selama ini ia sembunyikan. Mandau sakti milik Panglima Jila bukanlah senjata biasa. Senjata itu telah diwariskan turun-temurun dan diberkati dengan mantra pelindung dari leluhur Dayak. Konon, hanya dalam situasi hidup dan mati, mandau tersebut akan membangkitkan kekuatan mistisnya sendiri. Dengan penuh kepercayaan, Panglima Jila menggenggam mandaunya erat-erat, merapal doa dan mantra kuno yang membuat mandau tersebut memancarkan cahaya biru terang. Kekuatan dari mandau itu menambah aura kebesaran Panglima Jila,
membuatnya semakin siap menghadapi perlawanan terakhir Ki Bantar. Ki Bantar merasakan perubahan energi yang amat kuat dari Mandau Panglima Jilah. Perisai gaibnya yang tadi kokoh mulai menunjukkan tanda-tanda retak, seakan tak sanggup menahan kekuatan luar biasa dari senjata tersebut. Namun, Ki Bantar tak mundur. Ia malah semakin memperkuat pertahanannya, siap menghadapi apapun yang datang. Bagi kedua pendekar sakti ini, tidak ada lagi jalan mundur, hanya ada kemenangan atau kekalahan yang akan mereka tentukan malam ini. Dengan Mandau yang menyala penuh kekuatan, Panglima Jilah maju untuk melancarkan serangan terakhirnya. Ia melompat dengan gerakan yang begitu cepat, seakan tubuhnya melayang di udara. Setiap ayunan Mandaunya memancarkan cahaya biru yang seakan-akan bisa membelah segala penghalang. Ki Bantar merespons dengan menguatkan perisai gaibnya, namun getaran akibat benturan dengan Mandau Sakti membuat tubuhnya semakin lemah. Panglima Jilah terus menekan dengan serangan-serangan yang tanpa henti, membuat Ki Bantar semakin terdesak. Ki Bantar akhirnya menyadari bahwa energi perisainya mulai habis, dan dirinya berada di ujung batas kekuatan. Namun, sebagai seorang dukun sakti, ia tak ingin menyerah begitu saja. Ki Bantar kemudian merapal satu mantra kuno untuk memberikan dirinya tambahan kekuatan terakhir. Mantra tersebut membuatnya dikelilingi oleh aura kuning keemasan yang menyala terang, dan ia mengarahkan seluruh energinya untuk menahan setiap serangan dari Panglima Jilah. Meski demikian, serangan demi serangan dari Mandau Sakti itu mulai meretakkan perlindungannya. Kedua sosok itu tampak begitu tegar, tak ada yang ingin mengalah. Akhirnya, dalam satu serangan yang paling kuat, Panglima Jilah berhasil memecahkan perisai terakhir Ki Bantar. Mandau Sakti itu berhasil menembus pertahanan Ki Bantar, membuatnya terhempas mundur. Sadar bahwa kekuatannya telah habis, Ki Bantar jatuh berlutut dengan napas tersengal. Kini ia menyadari bahwa kekuatan Panglima Jilah memang melampaui batas kemampuan manusia biasa, dan dengan hati yang besar, ia mengakui kekalahannya. Dalam keheningan setelah pertarungan, Panglima Jilah berjalan mendekati Ki Bantar yang masih berlutut. Meskipun ia telah memenangkan duel, Panglima Jilah tidak menunjukkan sikap angkuh. Sebaliknya, ia menatap Ki Bantar dengan penuh hormat. Ia tahu bahwa lawannya adalah sosok yang tidak biasa, seorang penjaga tanah Jawa yang telah bertarung dengan segenap kekuatannya. Di dalam hati Panglima Jilah, ia merasa kagum atas keteguhan dan keberanian Ki Bantar, yang telah memberikan perlawanan luar biasa. Ki Bantar, dengan sisa tenaganya, menatap Panglima Jilah dan tersenyum tipis. "Engkau adalah pejuang sejati, Panglima," katanya dengan suara pelan namun penuh penghormatan. "Tanah Kalimantan harus bangga memiliki sosok seperti dirimu." Ki Bantar menerima kekalahannya dengan lapang dada, mengakui bahwa Panglima Jilah memang memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Ia kemudian merapal mantra untuk menyampaikan salam penghormatan kepada Panglima Jilah, sebagai tanda bahwa dirinya menerima kekalahan dengan ikhlas. Warga yang menyaksikan duel dari kejauhan terdiam penuh hormat. Mereka menyadari bahwa pertempuran ini bukan sekadar adu ilmu, melainkan sebuah persahabatan dalam bentuk yang lain. Mereka memberikan penghormatan kepada kedua tokoh sakti tersebut, mengakui bahwa Ki Bantar dan Panglima Jilah adalah pelindung yang sama-sama luar biasa di tanahnya masing-masing. Suasana tenang itu menjadi akhir yang indah bagi pertempuran sengit yang baru saja mereka saksikan. Setelah pertarungan berakhir, Ki Bantar dan Panglima Jilah duduk bersama di bawah cahaya bulan, membicarakan makna dari duel mereka. Mereka saling berbagi pandangan tentang ilmu leluhur, tentang bagaimana kekuatan itu bukan sekadar alat untuk bertarung, tetapi sebuah anugerah yang harus dijaga dan dihormati. Ki Bantar mengungkapkan pandangannya bahwa ilmu gaib adalah kekuatan dari leluhur yang diturunkan untuk melindungi, bukan untuk menghancurkan sesama manusia. Panglima Jilah mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa ia dan Ki Bantar sebenarnya memiliki tujuan yang sama, meski mereka berasal dari dua tanah yang berbeda. Ia merasa terinspirasi oleh kebijaksanaan Ki Bantar, yang walaupun telah kalah, tetap menunjukkan rasa hormat terhadap alam dan leluhur. Dari percakapan itu, Panglima Jilah mendapatkan pemahaman baru bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada siapa yang lebih kuat, tetapi pada siapa yang lebih bijaksana dalam menggunakannya. Mereka berdua kemudian berdoa bersama, mengirimkan doa kepada leluhur mereka masing-masing sebagai tanda syukur. Keduanya sadar bahwa pertarungan mereka adalah bentuk ujian, yang tidak hanya menguji kekuatan fisik tetapi juga keteguhan hati. Dengan saling menghormati, mereka berjanji untuk menggunakan ilmu mereka demi kebaikan, demi menjaga keseimbangan alam yang mereka huni. Setelah beberapa hari beristirahat dan menghabiskan waktu di Banyuwangi, Panglima Jilah merasa sudah saatnya untuk kembali ke Kalimantan. Sebelum berpisah, Ki Bantar memberikan sebuah jimat kepada Panglima Jilah, sebagai tanda persahabatan dan penghormatan. Jimat itu terbuat dari akar pohon keramat alas purwo, yang dipercaya bisa memberi perlindungan bagi pemiliknya.
Panglima Jila menerima jimat itu dengan perasaan haru dan penuh syukur, merasa bahwa ia telah mendapatkan sahabat sejati di tanah Jawa. Panglima Jila lalu berpamitan kepada warga Banyuwangi yang telah menyaksikan duelnya. Mereka menyambutnya dengan ramah dan memberi ucapan selamat jalan. Meskipun awalnya mereka merasa gentar, kini mereka menganggap Panglima Jila sebagai pahlawan yang membawa kehormatan dan persahabatan antara dua daerah. Warga berharap suatu saat Panglima Jila bisa kembali lagi ke Banyuwangi, bukan untuk bertarung, tetapi sebagai sahabat yang selalu diterima. Dengan tekad baru dan ilmu yang semakin dalam, Panglima Jila kembali ke tanah Borneo. Ia membawa serta kenangan dan pelajaran berharga dari pertemuan dengan Ki Bantar, seorang dukun sakti yang telah mengajarinya banyak hal tentang makna sejati kekuatan. Pertarungan itu akan selamanya terpatri di ingatan Panglima Jila, sebagai momen di mana ia menyadari bahwa di atas segala kekuatan, ada kebijaksanaan yang lebih tinggi dari sekadar ilmu sakti. Setelah kembali ke Kalimantan, Panglima Jila menyebarkan nilai-nilai kebijaksanaan yang ia pelajari dari Ki Bantar kepada suku Dayak. Ia mengajarkan bahwa kekuatan ilmu gaib bukan untuk menaklukkan atau menghancurkan, melainkan untuk melindungi sesama dan menjaga keseimbangan alam. Para pemuda Dayak mendengarkan dengan penuh antusias, terinspirasi oleh kisah Panglima Jila yang berani bertarung demi kehormatan dan persahabatan. Seiring berjalannya waktu, Panglima Jila merasakan bahwa hubungannya dengan Ki Bantar tidak berakhir hanya di dunia fisik. Pada malam-malam tertentu saat ia bermeditasi, Panglima Jila merasakan kehadiran gaib dari Ki Bantar, seakan mereka terhubung dalam alam spiritual. Di dunia gaib ini, mereka tidak lagi sebagai dua sosok yang berseteru, melainkan sebagai dua saudara yang saling mendukung untuk menjaga keseimbangan alam di tempat masing-masing. Melalui hubungan gaib ini, Ki Bantar kerap memberikan petunjuk kepada Panglima Jila, terutama saat ia menghadapi masalah besar yang berhubungan dengan kekuatan mistis. Mereka saling bertukar ilmu melalui pertemuan gaib ini, di mana Ki Bantar berbagi kebijaksanaan Jawa dan Panglima Jila memperkenalkan keunikan ilmu suku Dayak. Meskipun jarak mereka terbentang oleh lautan, kekuatan spiritual mereka melintasi batas geografis, mempererat ikatan persaudaraan mereka. Dalam dunia gaib, Panglima Jila menyadari bahwa ia tidak hanya memiliki sekutu di tanah Kalimantan, tetapi juga di seluruh Nusantara. Hal ini memberinya kekuatan lebih besar dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelindung dan penjaga. Ia tahu bahwa kapanpun ia membutuhkan, kekuatan gaib dari sahabatnya, Ki Bantar, selalu ada bersamanya, membantu dalam menjaga alam Kalimantan agar tetap harmonis dan seimbang.